Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Surat undangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu surat undangan resmi dan tidak resmi. Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintahan daerah. Kemudian undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya, undangan ulang tahun. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks secara utuh dengan seksama. Yang kedua, memahami topik teks. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kelima, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Dan yang keenam, jika belum memahami isi teks, maka bacalah teks tersebut secara berulang. Menuliskan informasi penting dalam teks. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pembuatan peta pikiran yaitu menentukan ide pokok dari teks, setelah itu menuliskan kalimat penjelas dalam bentuk poin-poin. Unsur-unsur dalam surat resmi. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu kop surat. Kop surat berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Unsur yang kedua yaitu tanggal surat, menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Unsur yang ketiga, nomor
lampiran, dan perihal surat. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Unsur yang keempat, alamat tujuan. Berisi identitas penerima surat. Unsur yang kelima, salam pembuka, yaitu sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Unsur yang keenam, isi surat. Pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Unsur yang ketujuh, salam penutup, yaitu salam untuk mengakhiri surat. Dan unsur yang kedelapan adalah nama pengirim, yaitu identitas pengirim surat. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan unsur-unsur penyusunnya. Unsur yang pertama di sini ada kop surat. Kop suratnya itu adalah Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Kemudian ada unsur tanggal surat, yaitu Jakarta 10 Oktober 2017. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Nomornya itu adalah 15 garis miring U garis miring 2017. Kemudian ada perihalnya, itu undangan pameran seni siswa. Lalu ada unsur alamat tujuan, alamatnya itu adalah seluruh siswa SD Erlangga. Dan ada salam pembuka, kemudian ada isi suratnya. Isi suratnya itu ada meliputi hari dan tanggal, waktunya, kemudian tempat pelaksanaannya. Kemudian ada salam penutupnya. Dan yang terakhir ada nama pengirimnya. Nama pengirimnya itu adalah Faisal Kamal MPD. Nah, itu adalah contoh surat resmi dan unsur-unsur penyusunnya. Membuat surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perorangan. Umumnya, surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan surat undangan resmi. Contoh surat undangan tidak resmi yaitu surat undangan ulang tahun, surat undangan pertunjukan pentas seni di sekolah, surat undangan syukuran kelahiran bayi, dan surat undangan pernikahan. Perhatikan contoh undangan berikut. Undangan pada gambar di atas adalah contoh undangan tidak resmi yang bertujuan untuk mengundang siswa SD Nusantara untuk menghadiri pentas seni kreasi. Biasanya surat undangan tidak resmi juga dilengkapi gambar agar lebih menarik perhatian pembaca. Menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat mempermudah kita menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Langkah-langkah untuk menguraikan teks menggunakan peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poin. Dan yang ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Oke teman-teman yang soleh dan soleha, untuk tugasnya teman-teman silahkan buatlah surat undangan resmi untuk suatu kegiatan dengan tema yang bebas. Teman-teman dapat membuat surat undangan resmi dengan tema bebas, misalnya bertujuan untuk melestarikan budaya Indonesia atau untuk apa. Kemudian teman-teman membuatnya pada selembar kertas HVS atau juga bisa di buku latihan. Kemudian teman-teman jangan lupa perhatikan unsur-unsur yang harus terdapat dalam sebuah surat undangan resmi. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di dalam video atau juga teman-teman bisa lihat di dalam buku Bupena 5C. Nah, nanti setelah selesai suratnya difoto kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan ya.
Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Semoga Allah mempermudah teman-teman dalam mengerjakan tugas. Cukup sekian pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa teman-teman harus selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.